Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom Pak pagi. Shalom Pak Hendro. Apa kabar Bu Stefani, Bu Pastor Christine dan semuanya pagi hari ini? Luar biasa Tuhan, masuk di bulan Mei, bulannya ulang tahun anak saya dan saya Pak Hendro. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Tanggal 1 Mei ini juga merupakan tanggal merah ya di Indonesia. Jadi kita semua sedang hari libur juga sekarang. Ya, saudaraku, selamat pagi dan selamat datang di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Puji syukur dan terima kasih kalau pada hari Senin ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di Genuine Worshipers of God dengan kesehatan yang baik. Dan itu bukan vitamin atau hebatnya kita, tapi karena kasih, rahmat, dan kemurahan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Perlindungannya, pertolongannya setiap waktu ada dalam hidup kita. Amin ya saudaraku. Amin. Baik saudara, mari kita pagi-pagi hari ini kita bersama-sama kita mau memuji serta menyembah Tuhan, yang pujiannya akan dipimpin oleh Pak Hendra, dan kita akan mendengarkan pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Samuel Pang. Shalom, selamat pagi Pak Sam. Apa kabar pagi hari ini? Pak Sam sudah bersama kita. Baik, Puji baik, Tuhan, haleluya. sangat baik. Wow, suaranya bagus Pak Sam. Iya, suaranya bagus. Tuhan Luar berkati. biasa. Pak Samuel Pang tambah ganteng aja tuh. Oh, Jera iya. nggak pernah kan cantik, namanya ganteng. Oke. Masa pertumbuhan. Baik, kita akan lanjut dan saudara, pagi hari ini firman Tuhan berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Dan jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, itulah firman Tuhan pagi hari ini. Ya, saudaraku, mari kita akan segera memulai persekutuan kita dan kita akan buka dalam doa. Ibu Stefani, tolong bantu buka dalam doa. Baik, mari berdoa bersama. Ya Bapak Abba yang kami sembah ya Tuhan. Kami boleh menyapamu Papa ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa pada pagi hari ini awal bulan ya Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau memberikan mujizat kehidupan kepada kami ya Tuhan. Napas boleh kami dapatkan daripada Engkau ya Tuhan, karena Engkau luar biasa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama, sama sesaudara ya Tuhan di dalam Kristus ya Tuhan. Boleh Tuhan menyanyikan lagu ya Tuhan yang nanti akan dipimpin oleh Pak Hendra ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna kepada masing-masing kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan diberitakan ya Tuhan melalui Pak Samuel Pang ya Tuhan. Tuhan urapi Pak Samuel Pang ya Tuhan, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan yang boleh dinyatakan, dan kami semua boleh mendapatkan rema dari firman Tuhan itu, sehingga kami pun boleh mengaplikasikannya di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami di keluarga ataupun di masyarakat ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu menyatakan kuasa kemuliaan-Mu, dan Engkau selalu menyatakan kasih setiamu, sehingga kami boleh selalu punya damai sejahtera dan sukacita bersama-Mu ya Tuhan. Kami hanya merasakan kasih, damai sejahtera dan sukacita ya Tuhan. Berkati semua yang ada di GWG ya Tuhan. Kami ingin datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami juga mau minta ampun atas kesalahan kami, yang sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman yang akan diberitakan. Terima kasih, doa ini kami naikkan demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Stefani. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
kasih kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hamba di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan.
ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau yang kami muliakan, Tuhan. Kau yang kami tinggikan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau yang kami muliakan, Tuhan. Kau yang kami agungkan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau yang kami muliakan, yang kami sembah selamanya. Mari menyembah Dia, tinggikan namanya Yesus. Kau yang mulia, Kau yang diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Inilah puji-pujian, korban persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, dengan iman Kau ada di saat ini bersama-sama dengan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan pengajaran dari firman. Tuhan, urapi kami semua. Biarlah firman-Mu menjamah hati kami dan merema dan mengakar kuat di dalam hati kami.
Kau urapi hamba-Mu yang membawakannya, agar segala sesuatu yang dilakukan kami pada pagi hari ini berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak. Shalom. Shalom. Sehat semua. Amin. Bahagia semua. Bahagia. Mudah-mudahan bahagia semua. Ini kan judulnya nih ya. Sebenarnya awalnya gini loh. Saya mau ngasih judul cantik. Dulu cantik, sekarang antik gitu. Tadinya mau gitu. Terus ditanya lagi mau apa mamanya. Terus oh iya ya, bagusnya gini deh. Kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan semu itu seperti apa ya gitu. Semu itu menggambarkan sesuatu yang seperti asli, seperti sebenarnya, padahal itu ya belum tentu sebenarnya itu. Jadi yang dianggap suatu kebahagiaan yang semu gitu loh. Itu semua ya kita akan mengalami karena kebanyakan orang itu menganggap mengidentikan atau mengidentik kebahagiaan itu ya dengan orang itu bisa bahagia kalau dia merasa semuanya dipenuhi gitu loh ya. Dalam apa yang dia butuhkan itu dia merasa dia dipenuhi gitu loh. Umumnya rata-rata hampir semua gitu ya. Ada juga yang memang tanpa kita sadar itu apakah itu yang menjadi kebahagiaan yang hakiki yang mestinya kita miliki. Umpamanya ada yang mungkin dia doyan makan, seneng makan gitu ya. Kalau dia mau makan apa, dia bisa dapatkan, dipenuhi lah gitu loh. Akhirnya dia mungkin anggap itulah yang paling bahagia buat dirinya. Itu terjadi juga Raja Henry itu juga masa yang Raja Prancis yang mau dibunuh. Terakhir dia waktu ditanya, kamu mau apa ya sebelum dibunuh, sebelum dihukum mati gitu. Terus dia minta apa? Karena orang tahu dia suka makanan, jadi dibawain. Kamu mau makan apa yang paling enak? Dia merasa bahagia kalau dikasih makan yang dia minta itu. Menurut dipenuhi. Nah akhirnya kan dipenggal gitu loh. Itu salah satu contoh. Ya, karena orang itu merasa bahagia kalau dia merasa apa yang dia butuhkan terpenuhi gitu maksudnya ya, terpenuhi gitu. Nah, itu yang kadang-kadang ya umpamanya mau pergi berwisata atau berjalan-jalan terus udah rancang terus pergi ya dia merasa terpenuhi. Memang ada yang terpenuhi itu memang banyak, terutama di dalam orang stres umpamanya ya. Saya kasih contoh orang stres. Dulu nih saya kan dulu ini pengusaha, punya usaha ya. Saya impor ekspor waktu itu. Ya. Karena pekerjaannya itu memang nyerempet bahaya gitu ya. Jadi saya selalu stres gitu, selalu stres. Stresnya tuh lari kemana? Lari ke karaoke, lari ke bar dan segalanya. Dulu nih ya, saya ngomong dulu nih, ya kan. Sebelum saya bertobat nih, jangan salah nih ya. Sekarang udah nggak ya, ini dulu. Terus saya pikir dengan begitu saya bisa bahagia gitu loh, ya kan? Bisa tenang gitu. Bisa sih waktu kamu di situnya iya. Tapi lepas daripada itu, mungkin sampai malam masih bisa karena udah saking ngantuknya akhirnya tidur gitu. Tapi bangun pagi-pagi
hilang lagi itu semua itu. Jadi sifatnya itu sebenarnya hanya sementara tuh, ada semu, sementara dan semu. Ada juga yang gini ya, dia merasa bahagia, terus dia ingin melakukan sesuatu, ya dia melayani gitu. Orang melayani Tuhan juga belum tentu bahagia loh. Banyak yang nggak bahagia. Ini sorry nih ya, jangan semua di ini. Setahu saya nggak semua. Ada juga yang menjadi pelarian gitu loh dalam hidupnya gitu loh. Jadi kenapa? Dengan demikian itu tidak membawa orang itu murni kebahagiaan dia itu yang sebenarnya itu loh ya. Memang ya hal-hal yang demikian itu kalau kita logikanya gini. Kadang-kadang perlu kita perhatikan di dalam hati, pikiran kita dan jiwa kita, itu juga keinginan kita yang luar biasa itu loh ya. Diawali dengan satu keinginan yang kita minta nih, umpamanya contoh dipenuhi ya. Kemudian setelah dipenuhi ya, sebenarnya manusia itu tidak pernah merasa dirinya puas. Ya. Ia akan minta lagi. Setelah dipenuhi apa yang dia inginkan, selalu dia akan minta lagi dengan kadar yang lebih tinggi lagi gitu loh. Kadar yang lebih tinggi gitu ya. Ini yang selalu kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Ya, bro. Untuk itu makanya kadang-kadang kadar yang lebih tinggi itu tidak terpenuhi. Nah, timbullah kekecewaan dalam kehidupannya gitu ya. Itu yang kita sering lihat, kita sering ketemukan gitu loh. Makanya gini ya. Ini terjadi pada orang kaya. Orang itu kaya. Kenapa dia tidak bahagia? Ya kan? Dia tidak bahagia bukan karena kekurangan. Dia cukup. Dia tidak kekurangan. Tapi dia tidak bahagia apa? Dia masih tetap mencari untuk mendapatkan lebih lagi. Kenapa? Karena mungkin dalam standar dia, harapan dia, ya ada satu umpamanya. Kalau dia udah ngerasakan bahwa dirinya kaya dan suka memberkati atau gimana lah ya umpamanya, sering dipuji, disanjung orang gitu. Nah dia ingin bertahan, dia ingin terus disanjung dan dipuji gitu loh. Nah itu yang bahaya, akhirnya dia akan terus berusaha untuk mendapatkan kekayaan yang lebih lagi dan lebih lagi. Saudara lihat deh ya, kalau sudah perhatikan banyak kasus-kasus yang terjadi akhirnya masuk di dalam sidang, terus kemudian divonis. Apa penyebabnya? Padahal dia udah kaya. Kalau ngelihat jumlah tabungannya, simpanan dia yang ada, terus aset-aset dia yang ada, saudara kalau perhatikan itu mungkin ya kalau hanya untuk dirinya, untuk biaya untuk kehidupan dirinya, saya rasa sudah lebih dari cukup. Namun kenapa dia terus gitu harus melakukan? Contohnya lah orang-orang yang suka korupsi atau apa. Dia tidak pernah merasa cukup. Dia terus akan itu kan padahal sudah kalau logisnya dia sudah terpenuhi sebenarnya. Namun ya kan ada sesuatu dia minta level yang lebih tinggi lagi. Itu yang membuat orang itu akan terjebak. Ini maaf ya, enggak ditujukan kepada koruptor juga ya. Saudara juga harus hati-hati. Kita memang sama, sebelum kita punya kasus, sebelum kita punya masalah, kelihatannya semuanya baik-baik. Tapi waktu Anda punya masalah, Anda juga akan tahu bahwa apa yang menyebabkan ujung-ujungnya suka menyalahin sesuatu yang tidak ini gitu loh.
Nah, yang paling bahaya lagi Anda tahu ya, harus tahu ya, yang paling bahaya lagi, hidup itu suka membandingkan gitu. Jadi membandingkan orang, oh saya ini kurang cantik, saya bandingin dengan siapa supaya saya lebih cantik gimana, saya akan berusaha, umpamanya gitu loh. Ya, saya ini kurang kaya, saya ingin lebih kaya lagi dari dia umpamanya. Jadi kalau orang yang demikian itu pastilah rata-rata ingin mengejar sesuatu ya, untuk memuaskan diri dia atau untuk membahagiakan dirinya sendiri. Padahal itu hampir boleh dikata sifatnya semu. Gitu. Enggak terlepas daripada itu ya. Orang melayani juga sama sebenarnya. Kalau di dalam Tuhan itu, kalau saudara baca di Efesus 4 ayat 11 itu semua orang tuh sudah diberikan talenta kemampuannya masing-masing ya, dengan kemampuan dengan ini. Nah, kadang-kadang kan dalam pelayanan pun kita ingin lebih dari orang lain gitu loh. Saudara tahu nggak, di organisasi gereja yang paling banyak di antara pengerja itu ya jarang yang akur. Di luar sih kelihatannya oh, no problem, nggak masalah, nggak apa-apa. Padahal di dalam hatinya, gue mau lebih dari dia, gue mau lebih daripada dia, gitu loh. Ini benar-benar terjadi loh ya, yang saya tahu. Makanya kenapa di dalam pelayanan di gereja pun itu sering terjadi satu konflik gitu ya, yang menyebabkan sesuatu itu terjadi gitu loh ya. Itu kenapa? Karena ya itu ingin terus, ingin lebih baik, ingin sesuatu, tidak merasa inilah, ya. Nah, ini pengalaman semua bidang hampir sama, hampir terjadi pada semua keadaan, ya. Semua keadaan itu manusia itu mengalami seperti itu, gitu. Tidak terlepas daripada apapun bidang yang kamu gelutin atau yang kamu konsentrasikan, itu hampir semua ya terjadinya seperti itu, gitulah. Tapi setelah dipenuhi itu sementara mungkin kita akan merasa bahagia itu loh ya. Nah, namun secara fisik, secara ini ya, secara ini kita bahas satu-satu nih ya. Pertama ya, bagaimana mengenai kecukupan, mengenai sesuatu yang kita merasa segala sesuatu itu sudah belum dipenuhi secara materi, secara kehidupan umpamanya. Ya, pandangan yang pertama yang paling bagus itu adalah Filipi 4 ayat 19 gitu loh. Filipi 4 ayat 19. Coba hand. Filipi 4 ayat 19. Ini firman ini sering dilihat ya. Ya, sering kita baca lah ini, enggak ini lagi ya. Tapi kadang-kadang ngelakukannya gitu, lakukan enggak gitu loh. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu memenuhi segala keperluanmu gitu loh ya. Artinya gini, Tuhan itu akan mencukupkan segala kebutuhan Anda. Tapi yang paling penting, kamunya merasa cukup nggak? Ini loh. Yang paling penting kan bukan Allah memang mencukupkan segala sesuatu yang kepadamu. Tapi kamu bisa nggak merasa cukup gitu loh. Kalau itulah sebenarnya ya, rasa kecukupan itu ya membimbing orang-orang memasuki kesempurnaan gitu loh. Ya kan? Kalau kita merasa cukup segala yang ada kepada kita, ya bukan berarti kita nggak punya ambisi, bukan, ya bukan begitu. Artinya supaya kita tidak terlalu over ambisi, itu kita harus merasa gini ya, saya
cukup dengan apa yang Tuhan berikan gitu ya. Nah, itu udah luar biasa. Kadang-kadang kita kan mengharapkan sesuatu yang lebih lah gitu loh. Kita nggak pernah merasa apa yang Anda miliki sekarang itu Anda merasa cukup gitu loh ya. Nah, sekarang coba perhatikan orang yang mungkin dibilang kaya, umpamanya ya dia mau makan apa, bukannya makannya juga sama, belum tentu kamu makan yang enak, yang wah, yang mahal itu lebih sehat daripada makannya yang lebih murah, belum tentu ya, belum tentu, bahkan bisa malah lebih tidak sehat gitu ya, belum tentu karena mahalnya, karena hebatnya sehingga menganggap waduh pasti ini sehat. Setahu saya enggak ya, justru banyak makanan yang enggak sehat itu mahal-mahal malah ya. Nah itu jadi bukan satu ukuran kan. Jadi saya hidup, saya merasa cukup kalau saya merasa enak kalau saya makan ini, makan yang memang udah standar saya untuk makan ini. Jadi saya merasa yang diberikan itu semua berkecukupan gitu. Makanya sampai sekarang jujur saja, bukan nyanjung istri saya ya, tapi yang benar sih pasti saya merasa saya kalau makan di rumah itu jauh lebih enak dari makan di luar. Makanan masakan istri gua saya lebih senang dan saya merasa dia buatnya pasti sehat gitu loh, pasti baik gitu loh. Nah, tapi saya nggak perlu biaya yang terlalu mahal, yang terlalu wah untuk mencukupkan sebuah makanan atau kebutuhan saya sendiri gitu ya. Jadi setiap orang itu memang bisa aja umpamanya, coba ya saudara kalau bandingkan, coba perhatikan record dari hidup Anda. Dulu mungkin Anda susah, ya. Waktu susah, kamu punya penghasilan 1 juta, ya kan? Makan nggak ya? Makan kan? Cukup nggak makannya? Makan. Terus punya penghasilan naik lagi 3 juta. Makan nggak? Makan kan? Sama nggak? Bertumbuh sama. Punya penghasilan 100 juta. Makannya sama nggak? Sama. Ya. Kamu punya penghasilan 1 miliar. 1 bulan sekalipun, makannya memang beda. Memang sih kamu akan tingkatkan, oh mungkin di tempat yang lebih kelas gitu, ya kan? Ya itu kan kita punya itu, yang mau lari ke situ kan memang satu keinginan kita sebenarnya untuk memenuhi semua yang ada pada kehendak kita sendiri gitu loh. Padahal belum tentu baik bagi kita gitu loh. Ya. Nah itu untuk ini untuk hal yang materi maupun yang kehidupan sehari-hari gitu ya. Ini penting bagi kita bahwa kita dalam segala hal kita harus merasa cukup gitu loh ya. Sudah cukup, saya sudah cukup, saya sudah cukup. Ya kan. Saya berterima kasih, saya bersyukur dengan apa yang saya dapatkan gitu ya. Makanya kebahagiaan yang paling sempurna di dalam hal hidup dan materi, di dalam materi, ya, adalah orang itu merasa dia sudah cukup, mencukupi dirinya. Hidup itu dengan berapapun dia merasa cukup. Itu yang paling bahagia. Yang nggak bisa dibeli. Ini. Namun kalau kamu punya pikiran, kamu bandingin umpamanya, waduh gue pengen ya seperti dia loh yang pergi ke restoran besar, ya enggak, gue mau makan enak gitu. Terus kamu bandingkan gitu, itu kamu nggak pernah merasa bahagia. Karena kenapa? Kamu tidak pernah merasa cukup dalam hidup kamu. Nah ini kita apalagi, ya kan? Semua sama sebenarnya.
hamba-hamba Tuhan juga kalau melayani, dia harus merasa cukup gitu. Kalau enggak, dia akan mungkin berlebihan lah sama jemaatnya. Akhirnya dia lebih mementingkan inilah kehidupan materi atau uang supaya dapat masukan gitu ya. Itu saya rasa itu memang manusia. Namun hati-hati di dalam hidup ini. Ya. Tuhan menghendaki Anda bahagia. Nanti kita akan belajar dari sisi ini. Ya. Nah, just dari sisi kehidupan, umumnya keluarga, istri, gitu ya. Saya jujur saja ya, saya jujur saja. Saya ngelihat istri saya sekarang umpamanya dia suka umpamanya negor, ya, ngasih tahu, ini dah rewel lah gitulah gitu, rewel lah umpamanya, ya cerewet orang bilang ya, iya kan, kadang-kadang. Saya kan bilang, kenapa ya, saya gitu. Nah, gimana supaya saya merasa saya tetap bahagia sama dia gitu loh. Saya tetap senang sama dia. Itu gimana caranya? Ini tip ya, tip untuk jangka panjang, ini tip untuk jangka panjang gitu. Ini penting bagi kita semua. Ya. Ini adalah satu tip jangka panjang. Nah dulu istri saya nggak begitu, ya kan? Baik banget, ya nggak? Apalagi waktu pacaran, ya kan? Semua kelihatan yang bagus, ya kan? Wah, luar biasa, ya kan? Ya sama dengan orang kata gini loh. Kalau seminggu sebelum saya datang, dia suka dandan dulu. Kalau saya datang, dia ini, wah kelihatan cantik. Dia maunya kan seperti itu. Nah, setelah kawin udah 10 tahun, dasternya juga pada robek, enggak pada bolong-bolong, dibiarin umpamanya. Nah, gimana kita ngelihatnya? Apakah kita, wah gue bosen nih sama istri gue gitu. Satu hal yang menghibur saya, saya harus suka balik kepada supaya nggak terjadi suatu yang inilah yang tidak enak lah di dalam satu terhadap dia gitu. Saya harus mikir kembali. Mikirnya gimana? Wah dulu ya dia cantik banget gitu loh, cantik banget gitu. Jadi saya suka ngebayangin gitu loh, nah, kan? Dulu dia cantik banget. Nah sekarang kenapa? Sekarang jadi antik gitu loh, ya kan? Sekarang jadi antik, ya. Jadi kamu jangan ini loh, jangan salah jangan negatif thinking gitu loh. Maksudnya antik itu dulu dia cantik, sekarang dia antik itu anggun dan cantik gitu loh. Amin. Bukan ngelihatnya dia bukan antik karena keaneh-anehan ya gitu atau perbuatannya yang itu ya yang suka ngomel lah dan segalanya, bukan. Justru saya melihatnya sekarang, waduh, istri saya ini sekarang udah antik ini gitu loh. Ya kan? Antiknya saya memandangnya dia anggun dan cantik gitu loh. Amin. Jadi selalu kita ngelihatnya mungkin berkecukupan sehingga kita nggak mengerling ke kanan dan ke kiri gitu loh. Ini penting bagi hidup kita gitu ya. Nah kenapa? Gue merasa, wah deh istri gue udah satu aja udah cukup, ngapain gue pikirin yang lain gitu ya. Ini penting bagi kita. Jadi dulu dia cantik, benar-benar loh istri itu cantik benar. Ya kalau menurut saya ada seorang kaya nih yang ditanya nih ya. Mungkin dia termasuk orang yang nomor 1 apa nomor 2 terkaya, saudara bisa cari, saya nggak mau sebut namanya ya. Dia tuh ditanya. Kenapa ya kamu hidup dengan kamu tuh kaya, luar biasa, kamu bisa beli apapun. Ya luar biasa. Kamu lihat, bandingkan istri kamu. Ya, istri kamu tuh
boleh terbilang ya dulu kalau kamu bilang cantik ya enggak. Ya oke lah, mungkin kamu pertama kamu mau, tapi sampai sekarang kami melihat katanya, kami melihat kamu itu sangat sayang sama istri kamu, gitu. Sangat sayang sama istri kamu, gitu. Padahal kamu punya kekayaan yang luar biasa, ya kan? Terus dia bilang apa? Dia bilang gini, itu kan menurut kamu. Kalau menurut saya, istri saya itu jangan salah loh, dia seorang dokter. Kamu jangan bilang dia nggak intelektual. Dia intelektual, dia seorang dokter. Kemudian memang sekarang istrinya tuh nggak pernah dandan, jarang sekali lah kita ngelihat dia dandan, hampir nggak pernah dandan. Mau ke pesta, kayak mau jalan bersama suaminya nggak pernah dandan. Makanya orang melihat kok istrinya begitu sih, gitu loh. Padahal suaminya kaya, gitu loh. Tapi jawaban dia bilang, justru kalau menurut saya, dialah yang paling asli. Dan menurut saya, dialah yang paling cantik. Karena dialah yang mau mengurus saya dan keluarga saya. Bahkan dia mau bersusah-susah untuk saya. Tetap dia bilang ya, dia bilang gini, tidak ada perempuan yang lain seperti istri saya. Kamu boleh bilang dia nggak cantik, nggak bisa. Memang dia nggak perlu dandan. Tapi kalau sudut pandang saya, yang dandan itu justru ya semu, bukan asli, itu ya. Yang benar juga kan, umpamanya. Coba nih perempuan, ibu-ibu, benar nggak? Kalau keluar dandan terus ya, orang rapi, disemir, ya nggak? Dioles, dicat semua pipinya, hidung-hidungnya, di ini kan, itu. Wah kelihatan di luar cantik. Saya mau tanya kamu, kalau kamu tidur, waktu kamu tidur, cuci muka nggak? Cuci muka kan? Ya kan? Kelihatan asli ya kan? Nah kalau kamu hanya mau nampilin diri kamu dengan kepalsuan kamu, kebahagiaan yang palsu, yang semu, kecantikan yang palsu, itu kan nanti di rumah, lo kesian kan suami kamu. Ya kan? Dulu gue ngeliat dia kayak bintang film, sekarang gue ngeliat dia kayak barongsai kan gitu. Itu kan aduh, yang seperti itu yang selalu kita lihat gitu ya, yang kita temukan di dalam keluarganya gitu loh. Ya. Perlu sih, bukan nggak perlu dandan, penampilan, ya harus memang. Namun tetaplah pelihara di dalam keluarga, dilihat suaminya tuh enak gitu ya. Makanya biarlah dulu cantik, sekarang antik. Ini oke. Antik tuh anggun dan cantik, bukan antik ini loh ya, bukan antik karena rewel. Karena itu rewel itu biasa. Jadi kalau tanggapan hati kita itu pikiran, itu dari sisi kehidupannya suami istri ini penting nih bagi kita gitu loh. Supaya kenapa? Kebahagiaan kita itu adalah kebahagiaan yang murni, yang dari Tuhan. Nah, kalau yang materi untuk mencukupkan, karena satu hal yang harus Anda pahami benar-benar. Ya. Yang pertama itu pikiran kita yang harus kita merombak dan harus kita ubah dalam sudut pandang kita, cara berpikir kita itu penting, ya kan? Nah, penyakit apapun kamu pasti tahu yang bisa lakukan itu hanya Tuhan Yesus. Makanya di Matius 11 ayat 28 itu selalu dibilang, marilah kepadaku yang letih, lesu gitu ya. Itu ya. Karena kenapa? Kamu stres, apapun yang terjadi, obatnya memang cuma satu, yaitu datang kepada Yesus, datang kepada Kristus itu ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kelegaan kan orang yang ini sebenarnya gini kan, kamu kalau stres, kamu sebenarnya hanya satu
yang bisa membuat kamu itu sembuh, membuat kamu itu benar. Ya, itu hanya satu, ya datang kepada Yesus. Karena dia bilang, dia tawarin, marilah kepadaku yang letih lesu. Gitu, ya. Itu bagi yang ini yang stres. Tapi tadi kehidupan itu sudah ya, kalau materi dan itu kehidupan, yaitu kamu harus merasa apa yang ada pada diri kamu itu cukup, mencukupkan kamu. Mau pakaian, mau makanan, ya, mau apa kesenangan hidup gitu. Kamu akan merasa itu jauh lebih bahagia. Nah, kalau merasa dan suami istri, lihatlah, kembalikanlah kepada gini. Kan gini ya. Ini maaf yang laki-laki ya. Kadang-kadang memang kelewatan juga gitu. Laki-laki itu yang kelewat. Ya bukan saya ngomong kamu, saya juga sendiri begitu gitu. Ya enggak. Selalu nuntut, selalu melihat ke kiri ke kanan itu jauh yang mengharapkan sesuatu yang inilah. Coba kalau ada yang baru langsung matanya ke sana gitu untuk melihat. Nah, kalau melihat istri kita supaya nggak bosan, kamu simpen gambar-gambar dia yang dulu, yang waktu kamu pacaran. Saya tuh simpen loh di handphone saya. Saya simpen di handphone saya. Jadi kalau kira-kira saya udah berpikir menyimpang, gue lihat gambar istri gue yang dulu. Cantik rupanya. Ya enggak. Jadi, gue nggak lakukan itu lagi gitu. Jadi, saya nggak noleh gitu. Kamu nggak percaya, nanti ya suruh Hendra periksa handphone saya. Nanti ya, ada nggak itu? Atau suruh siapa periksa handphone saya, ada nggak istri saya masih muda, masih itu, kamu ngelihatnya kaget. Tapi yang jelas waktu saya lihat saya sadar gitu, oh iya ya gitu loh. Nah kenapa sekarang gini ya, sama dengan orang yang dia punya istri pertama, dia bosan, dia ngelihat istri yang baru. Sekarang gini ya, dia kawin lagi umpamanya, sudah berapa tahun, dia gitu lagi nggak? Gitu lagi kan, akhirnya dia ingin lagi kan yang baru, ya kan? Dari keinginan itu untuk mengharapkan kamu tidak pernah mencapai satu kepuasan, akhirnya mau lagi kan, kawin lagi kawin. Nah sedangkan kawin belum punya anak mungkin bagus cantik, tapi kalau udah turun mesin, udah punya anak, itu kan udah lain, ya enggak? Nah, apa cari lagi. Nah, kapan habisnya? Nggak ada habisnya. Nah, lebih baik dan sebenarnya laki-laki juga harus sadar. Ya. Apa yang kamu nikmati itu hanya sementara, sedikit, hanya beberapa waktu. Habis itu tetap jelek lagi di mata kamu. Pasti cari lagi. Karena nggak pernah merasa puas dan nggak pernah cukup gitu. Ini terjadi loh ya, hampir rata-rata nih. Ya, lu boleh ngomong lu pendeta kayak, lu ngomong lu hamba Tuhan kayak, kalau itu lebih banyak bohongnya daripada benarnya gitu. Ya, jadi kembali lagi kepada itu logis lah ya, hidup manusia yang ada satu dua yang agak mungkin benar gitu. Tapi kan kita nggak ngelihat itu. Nah itu satu gambaran yang luar biasa. Simpanlah foto istri kamu, jangan simpan foto orang lain, foto will kamu. Kalau kamu simpan foto will kamu, will tahu kan ya, wanita idaman lain ya. Kalau kamu simpan will kamu di dompet kamu atau di handphone kamu, ya udah, mata kamu terus aja mengarah ke situ, pikiran kamu juga mengarahnya ke situ gitu loh ya. Kembali lagi kepada ini penting bagi setiap kehidupan kita. Nah, di dalam kerohanian kita coba hand. Saya ini ya, ini kan ini waktunya udah mau habis ya. Waduh, iya. Nah, udah ya. Saya kasih ayatnya ya. Jadi gini, kalau kamu lihat ya, coba dong Mazmur 1 ayat 1 head. Bagi setiap kehidupan kita. Nah, di dalam kerohanian kita coba hand.
Saya ini ya, ini kan ini di waktu Ini mau udah mau direkam habis ya. Yuk, iya. Oke, ya. Saya kasih 7 menit lagi, ayatnya, ya. Kok bisa dubbing? Jadi gini, kalau kamu lihat ya, coba dong Mazmur 1 ayat 1 head. Berbahagialah orang yang tidak berjalan kerohanian. Kita coba hand. Kenapa saya ini ya? Ini kan saya di ini kok udah mau habis ya? Yuk, iya. Oke, ya. Saya kasih 7 menit lagi, ayatnya, ya. Kok bisa dubbing? Jadi gini, kalau kamu lihat ya, coba dong Mazmur 1 ayat 1. Halo, Hen. Berbahagialah orang yang tidak berjalan kerohanian. Kita coba Hen. Kenapa saya ini ya? Ini kan saya. Ya, oke. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Halo, Shalom. Ya, gini Hen, coba kalau kembali ke ini deh, Pengkhotbah 2 ayat 22-23 coba. Pengkhotbah 2 ayat 22-23. Pengkhotbah 2, Pengkhotbah. Turun lagi, Pengkhotbah. PKH 2 ayat 22. Ya. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jeripayah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Apa faedahnya? Ya, kita lihat 23, tolong 23 naikin hand. Seluruh hidupnya penuh kesedihan, pekerjaannya penuh kesusahan, ya, kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. Ini pun sia-sia. Ini menggambarkan sesuatu, ya, kebahagiaan yang kamu lakukan, yang tadi yang saya sebut, semua itu adalah kebahagiaan yang semu sebenarnya. Ya. Ujung-ujungnya adalah satu yang harus kita mengerti, ya. Kamu boleh kaya, kamu boleh apa, itu kamu bersyukur, tidak ada salahnya. Orang kaya harus, dia bisa mendapatkan segala sesuatu itu luar biasa. Dia diberkati luar biasa. Itu memang bagus. Apalagi kekayaannya juga memang untuk memberkati. Tapi kalau kamu lihat, ujung-ujungnya manusia itu hanya bisa bahagia melalui satu yang benar-benar sempurna di dalam kehidupannya itu hanya satu. Coba kamu lihat, Salomo itu terkenal ya, punya kekayaan yang luar biasa, punya pacar, punya istri, punya ini istri itu hampir 1000. 1000 tuh 300 itu yang benar istrinya, 700 tuh gundiknya gitu. Kurang apa dia? Nggak ada kurangnya. Dia luar biasa. Tapi dia bahagia nggak? Dia tidak pernah merasa bahagia. Kalau kamu baca Pengkhotbah, dia bilang semua itu jadi sia-sia. Nggak ada gunanya katanya. Iya. Hanya satu yang luar biasa, tolong catat, tolong juga dibaca ulang ayat ini. Coba Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Ya, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah
dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi punya kekayaan apapun itu jadi sia-sia, jadi tidak ada gunanya itu. Ya, kan? Nggak ada artinya. Jadi hidupnya itu akan jadi sia-sia. Ya. Tapi takut akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ya, apa itu perintah-perintah? Kita akan belajar sedikit. Karena apa? 14-nya, 14. Naikin dikit 14-nya. 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik. Perhatikan ya. Yang tersembunyi. Kamu perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Yang tersembunyi. Itu sembunyi itu ya di dalam ini hati kamu, di dalam pikiran kamu. Kamu bisa sih kelihatannya bahagia. Tapi sebenarnya di dalam diri kamu belum tentu gitu loh ya. Tetapi Tuhan itu tahu ya, berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat gitu. Nah, luar biasa sebenarnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kan gini ya. Kayak kembali ke 13-nya, 13-nya kembali ya. Takutlah akan Tuhan dan takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya ya pastilah itu firman. Tapi walaupun kamu tahu perintahnya, kamu tidak lakukan, kamu juga nggak bahagia. Ya, seperti saya juga sering selentingan ya dengar kalian punya ini, namanya ada kesaksian yang ini. Kamu tahu firman. Ya, kamu tahu firman, kamu sekolah Alkitab. Tetapi itu jadi percuma. Karena kenapa? Kamu tidak pernah melakukan firman itu, gitu loh. Itu percuma. Untuk itulah apa yang harus kita lakukan? Ya, perintah-perintah Tuhan itu memang harus kita lakukan. Nah, saya kasih contoh ya. Bagaimana sih orang yang melakukan firman itu dia akan bahagia gitu ya. Memang ada itu banyak ya yang nanti saudara bisa catat. Ya. Coba tampilin Yakobus 1 ayat 22 sampai Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 coba. 22 sampai 25 ya, 22 dulu. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Lu boleh pinter nih firman. Lu boleh hafal firman Tuhan. Tapi kalau kamu tidak lakukan, berarti kamu menipu diri kamu sendiri gitu. Ini bukan saya yang ngomong bukan saya ya, kamu baca sendiri. Jangan di ini Pak, ayat 23-nya Pak, tolong Pak. Ayat 23-nya. Coba 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama, ini kan firman itu kan perintah Tuhan ya, kalau kamu balik ke pengkhotbah tadi ya, ia adalah seumpama. Jadi sebab jika seorang hanya mendengar saja, hanya mendengar nih ya, orang bilang apa, masuk kiri keluar kanan, itu masih mendingan sih, masih lewat otak. Yang lebih parah itu masuk kiri keluar kiri gitu. Itu yang lebih parah itu ya. So jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi gini loh ya. Kamu itu kalau tahu firman, kamu hebat, kamu hafal firman, kamu pernah ngaca nggak gitu? Ya. Jadi orang yang ngerti, tapi dia tahu nih firman, dia tahu nggak? Dia lakukan apa enggak gitu loh. Ya. Kalau dia tidak lakukan, coba ayat 24-nya, ayat 24. 24-nya. Ini termasuk pengajaran nggak sih ya?
Tapi yang ini saya cuma membawa ini aja apa yang keluar dari hati saya, doa saya minta sebenarnya apa sih yang mau saya sampaikan nih Kak. Baru ini contohnya nih ya, orang yang mendengar tapi tidak melakukannya. Baru saja ia memandang dirinya, dia ngaca nih. Ia sudah pergi, artinya dia balik badan, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Apa artinya? Artinya dia udah baca, dia ngerti firman Tuhan, tapi dia tidak pernah lakukan. Dia itu seperti orang yang sedang ngaca, lihat mukanya nih, dia tahu nih firmannya. Dia ngaca, dia tahu firmannya. Tapi waktu dia ngalami atau dia berbalik badan, ya, tidak lagi ke fokus firmannya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi ini gambaran satu. So, manusia yang seperti ini sama dengan gini loh ya. You tahu nih firman, you hebat, tapi nggak melakukannya. Sama dengan orang yang lagi pikun gitu loh. Sama dengan orang yang lagi pikun gitu. Gitu. Kembali ke 25 hand. Tunggu. Yakobus jangan pindah dulu, nggak apa-apa. Ya. 25. Perhatikan ya, perhatikan. 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ya, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, yaitu firman, ya, adalah perintah-perintahnya, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, perhatikan ya, untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan apa? Berbahagia oleh perbuatannya. Jadi memang tahu firman penting, hafal juga penting, ya. Tapi penting juga harus dilakukan gitu, ya. Sehingga tidak terjadi sesuatu yang itu yang apa? Jadi kayak orang pikun gitu loh. Jangan seperti itu. Bukan saya yang ngeledek Anda ya, tapi ini firman Tuhan yang ngeledek Anda. Karena kamu dengar, kamu ngerti firman. Nah ya memang dalam melakukannya juga harus hati-hati juga, harus benar-benar melakukan. Jangan melakukannya ya dengan maksud tertentu, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Itu juga nggak baik. Kamu tidak akan mengalami kebahagiaan seperti itu. Tapi lakukanlah dengan benar-benar dan sungguh-sungguh untuk Tuhan, ya. Maka kamu akan berbahagia. Amin. Ini sepertinya masih panjang karena waktunya udah lewat. Nanti kamu juga pada ngeheng, ya. Ya mendingan kita udah ya, cukup sampai di sini ya. Golden Hendro, silakan Golden Hendro. Ya, luar biasa pagi hari ini. Papang kayaknya ada sesuatu yang berbeda nih ya. Pagi hari ini biasanya pembelajarannya agak keras. Nah ini saya banyak ketawanya sih ngedengar Papang pagi hari ini. Ya. Iya sekali-sekali Pak. Benar, betul Papang. Jangan tegang terus. Nanti Ibu Stefani marah tuh kalau tegang terus. Tadi Lydia juga mendengar yang waktu dibilang, dulu cantik, sekarang antik. Antiknya bukan apa-apa, tapi singkatan dari anggun dan cantik. Wah, Lydia ketawa banget tadi. Iya. Ada istilah baru. Deh, gitu. Tanya Bu Stefani bener nggak? Tapi yang sama Pak Edward, dulu Ibu Stefani cantik, sekarang mungkin antik gitu loh. Ya tapi bukan tidak cantik, tapi anggun dan cantik. Iya Pak Simon ya. Anggun menarik. Dulu seperti artis, sekarang kayak barongsai ya. Saya Pak, sebenarnya barongsai. Aduh. Oke, silakan Hendro. Oke, thank you Pak Pang. Luar biasa pagi hari ini ya. Banyak hal-hal baru yang kita dapat istilah baru dari Pak Pang. Dan itu menggelitik juga gitu ya. Nanti akan ada sesi yang lebih serunya sih ada di fellowship. Namun sebelumnya kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Boleh saya minta tolong kepada Ibu Mulyatin untuk bantu doa syafaat.
pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Mulyatin. Bu Mul, shalom, selamat pagi. Apa kabar Bu Mul? Baik. Tutup Haleluya. kamera. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bu Mul. Mohon bantu doa syafaat dan doa berkatnya nanti saya kembalikan ke Pak Samuel Pang. Baik, saya lihat pagi harinya sudah resen ada 2, ada 3. Yang pertama Ibu Stefani dulu. Silakan Bu Stefani. Shalom semuanya. Waduh, Pak Pang, saya suka cita banget nih hari ini. Soalnya Pak Pang membela kita sebetulnya. Dari tadi bilangnya tentang bagaimana harus menghargai istrinya ya. Walaupun istrinya pakai daster terus gitu, tapi itu kan natural ya Pak Pang. Makanya antik gitu, anggun dan cantik. Saya sampai tadi, saya udah jadi antik ya. Tapi ternyata ada singkatan ya. Wah, tambah sukacita. Saya ini lagi helper, nggak ada. Tambah ngepel saya Pak sambil dengerin Pak Samuel Pak. Itu luar biasa. Pak Pang pagi ini bisa membuat sukacita kepada para istri ya. Ini sebetulnya benar-benar untuk istri luar biasa. Tapi nanti saya juga mau dari side istri itu kita juga harus bijak jadi penolong untuk suami supaya suami itu terus rasanya pengennya nempelnya cuma sama kita gitu loh Pak Pang. Kayak suami saya kayaknya maunya nempelnya sama saya. Jadi, aduh sampai apa ya saya mau lupa. Saya mau didoakan, tolong. Saya puji Tuhan mau bersyukur karena hasil tes darah saya sekali lagi sempurna ya. Tetapi PET scan saya nanti baru Selasa dibacakan. Tolong didoakan. Tapi kalau dari hasil blood test saya seperti itu rasanya akan ada pengurangan obat untuk saya. Jadi saya mau bersyukur lagi. Tuhan itu luar biasa menyatakan lagi kemurahannya kepada saya sama keluarga saya juga. Kemudian saya tolong didoakan juga. Nanti saya akan ada pelayanan. Kemudian saya melayani masuk ke dalam forerunners yang mengenai wanita bijak. Jadi saya banyak sekali belajar menjadi istri yang bijak, menjadi wanita yang penolong suami, menjadi wanita yang tahu bahwa value-nya itu adalah memuliakan Tuhan, dan kemudian sebagai wanita itu juga harus terus bersyukur karena kita diciptakan Tuhan luar biasa. Jadi tolong didoakan pelayanan pada hari ini. Begitu juga hari besok saya akan menerima hasil PET scan saya. Tapi saya yakin apa yang Tuhan lakukan itu selalu yang terbaik. Terima kasih Ibu Mulyatin untuk doanya. Sama ya Bu Fani. Iya. Oke, setelah Ibu Stefani ada Ibu Rosa. Silakan Bu Rosa. Belum. Makasih Pak Hendro. Makasih Pak Pang untuk firman-Nya. Hari ini memang banyak yang lucu dan ketawa ya, tapi betul ya. Oke, saya mau minta doain Bu Mulyatin untuk ayah saya. Makasih kemarin sudah datang untuk mendoakan bapak saya walau lewat WA ya. Hari ini mau minta doakan Bu Mulyatin, mudah-mudahan kita kurangin obat itu berefek bagus untuk papa. Karena kemarin ada 22 macam obat tuh terlalu banyak. Tapi kita doa ya, mudah-mudahan obat yang kita kurangin itu akan digantikan Tuhan untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Mohon doanya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, Ibu Rosa. Kemudian ada Ibu Evi Danio. Silakan Ibu Evi. Ya Ibu Evi silakan. Suaranya belum terdengar Ibu Evi. Padahal mic-nya sudah dibuka itu. Oh, sudah dibuka. Sudah, suaranya sudah ada sekarang. Wah, sekarang mati lagi suaranya. Tidak terdengar lagi. Tadi terdengar. Nah, tadi sudah tuh. Coba. Oke. Coba lagi. Halo? Iya, sudah Sudah bagus. baik. Ya.
Sudah dengar Muli minta tolong Ya. didoakan lagi anak saya. Itu Renaldo sudah dari hari Kamis. Tidak dengar lagi berita-beritanya. Baru ini masalahnya, dia tinggal ke anaknya 2 di apartemen sama pembantu saja. Sampai sekarang tidak ada dengar kabarnya. Teleponnya berdering tapi tidak diangkat. Pokoknya tidak dengar kabar. Saya sudah tidak tahu lagi bagaimana. Saya minta tolong dikuatkan saja saya. Iya, Bu. Dengan caranya Tuhan bagaimana? Apakah saya harus bergerak pergi ambil itu cucu atau bagaimana? Atau tolong dikabarkan saja keadaan Aldo bagaimana? Baik buruknya saya tetap terima. Itu doa saya sebagai orang tua. Itu saja Ibu. Terima kasih. Iya, iya. Ya, baik, Bu Evi, Tuhan memberkati siapa? Amin. Rifa Aldo ya? Ya, Aldo Renaldo. ya, Aldo. Oke. Baik, Bu Evi. Ya, Pak Hendra. Ya, saudara ada yang lain yang mau didoakan, boleh tangannya coba di raise hand biar saya bisa lihat lagi. Apakah ada yang mau didoakan lagi pagi hari ini? Oke, ada Pastor Christine, silakan. Ya, shalom. Shalom, terima kasih Shalom. Pak Hendra. Sudah kedengaran nggak? Sudah. Iya, Bu. Saya cuma mau mengucap syukur karena doa Bapak Ibu semua. Kemarin Sabtu saya boleh mengadakan Indonesian Day yang sangat meriah dan diikutin banyak sekali teman-teman bule ya yang ikut membatik. Jadi biar terus Tuhan pakai kita, bukan hanya istilahnya secara rohani orang melihat kita, tapi apapun talenta yang Tuhan berikan, itu jalan untuk kita bisa jadi terang kepada orang lain. Yang berikutnya Mila yang titip doa tadi, karena dia kan ketua panitia Paskah untuk kerukunan kami. Mereka sedang mengadakan Paskah saat ini. Kiranya cuaca yang baik dianugerahkan Tuhan, dan kebetulan hari ini anaknya yang kembar Brian dan Benito itu berulang tahun. Jadi mohon didoakan kiranya mereka panjang umur, tambah pintar, dan bersyukur kemarin ada pertandingan di sekolahnya dan kembar ini yang menjadi juara 1. Puji Tuhan, itu semua ucapan syukur. Kembarnya namanya Brian dan Benito. Benito. Benito dan Brian. Iya. Oke. Benito dan Brian itu titipan doa dari Mila. Terima kasih Bu Mulyatin. Sama. Oke, jika tidak ada lagi, Ibu Mulyatin silakan. Oke. Mari kita satukan iman roh kita kepada Tuhan, kita bawa doa permohonan dari saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Bapa di surga, kembali kami dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih buat waktu kesempatan di pagi yang indah. Engkau berikan Tuhan nafas yang baru, kehidupan yang baru, dan kami percaya Engkau sudah menyediakan segala sesuatunya dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah memberikan kecukupan buat kami Tuhan. Terima kasih kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, bahwa biarlah hidup kami, hidup yang sesungguhnya, hidup yang tulus dan ikhlas, hidup yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami dijauhkan daripada kesemuan, tetapi kami mau hidup yang apa adanya, yang Tuhan berikan, anugerahkan buat kami, sehingga dunia boleh melihat bahwa kami anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, kami membawa kemuliaan Tuhan, kami membawa kebenaran Tuhan, kami membawa kasih Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, Bapak Ditapang yang sudah menyampaikan isi hati-Mu untuk membawa kami, menegur, menasehati, dan memberikan jalan yang baik.
untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat semua berkat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan buat kami. Tuhan, kami bawa juga teman, sahabat, saudara-saudara kami, keluarga GWG yang ada saat ini bersama dengan kami, baik yang ada di Zoom, baik yang ada dalam unit yang lain. Tuhan, dalam lawatan jangkauan kasih-Mu, mereka semua mendapat berkat yang sama. Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau berikan apa yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Engkau sudah cukupkan, baik kesehatan, baik itu kebutuhan iman rohani jasmani kami. Kami percaya Engkau sudah menyediakan dan memberi, dan saat ini kami menerima dan membawa semua kasih karunia dalam hidup kami. Tuhan, untuk saudara kami pada saat ini, ya Bapak, yaitu Ibu Stefani, yang terus hari bertambah hari Engkau nyatakan kasih kuasa-Mu dalam penyertaan kehidupannya, ya Tuhan. Sekalipun Tuhan dalam dunia medis, dalam dunia kenyataan bahwa sesungguhnya penyakit ini adalah berat Tuhan. Namun bagi Ibu Stefani, Engkau berikan, ya Tuhan, yang lain Tuhan. Sekalipun ini menjadi kenyataan, tetapi kenyataan ganda, yaitu Tuhan, memang demikian hasil daripada kenyataan medis bahwa penyakit ini adalah sulit, penyakit ini berat, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan ini adalah alat untuk menjadi, menyampaikan, mewujudkan bahwa besar kuasa-Mu, bahwa besar anugerah-Mu, bahwa besar kasih-Mu buat orang-orang yang mengasihi Engkau, buat orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu, maka perbedaan yang luar biasa nyata, sehingga hamba-Mu Engkau jadikan dia alat-Mu untuk menyampaikan, yaitu kebenaran-kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Ibu Stefani, setiap hari dia bertambah mengucap syukur atas kenyataan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa, baik yang dirasakan, baik yang boleh dilihat oleh dunia ini. Tuhan, kami bersyukur, kami turut bersyukur dan terima kasih jika Ibu Stefani bertambah hari, bertambah baik, bertambah sembuh, bertambah ya Tuhan kasih karunia-Mu kepada Ibu Stefani. Terima kasih Tuhan, iman percaya Engkau tambah-tambahkan. Tuhan, terima kasih. Dan besok, dan dia akan melayani juga. Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa. Di dalam melayani apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu, semua berasal daripada Engkau. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik mendoakan orang-orang sesama yang pada saat ini mengalami sakit yang sama. Tuhan, kuasa-Mu menyertai beliau. Kuasa-Mu Tuhan ada pada beliau, sehingga pada waktu dia berdoa akan beliau menumpangkan tangan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang sedang kurang percaya diberikan kekuatan Tuhan, yang bimbang dan ragu diberikan roh kemantapan untuk percaya kepadamu, sehingga jalan menuju kesembuhan ilahi terjadi. Terima kasih Tuhan, terus tambahkan besok dia akan menerima juga weskannya. Tuhan tolong, kami percaya Tuhan hasilnya pasti akan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, pelayanan dia sebentar untuk melayani, untuk membawa yaitu renungan firman Tuhan yang diberikan tema wanita yang bijak. Tuhan, kiranya juga melalui kehidupannya, melalui Tuhan trajektori yang Tuhan sudah Engkau berikan, dia benar-benar menjadi wanita yang bijak, baik dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dan juga dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu buat Ibu Stefani dan keluarga. Kami percaya Engkau pakai Ibu Stefani menjadi terang dan berkat buat keluarga besarnya Tuhan, termasuk keluarga suaminya Pak Edward yang ada di Bandung, dan mereka melihat bagaimana mukjizat kasih terjadi dalam keluarga Ibu Stefani, Pak Edward. Terima kasih Tuhan menyertai. Demikian juga untuk Ibu Rosa dalam kerinduannya Tuhan. Bapaknya boleh menerima mukjizat kesembuhan, dan bapaknya boleh Tuhan menjadi saksi-Mu. Tuhan, kami percaya begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami umat-Mu, sehingga Tuhan, siapapun Tuhan Engkau
berikan waktu dan kesempatan untuk dia bisa menjadi saksimu. Pada saat ini kami berdoa untuk Papa daripada Ibu Rosa, Papa. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saat ini beliau menerima kasih Tuhan, beliau menerima mujizat Tuhan, beliau mengalami lawatan dan jamahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus hari ini yang beliau begitu banyak diberikan obat-obatan. Namun kami percaya dalam satu hal bahwa kuasa-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu Tuhan, bahwa beliau boleh sembuh bukan saja karena obat-obatan, tapi dia sembuh sempurna oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami lawat jangkau dengan kuasa-Mu, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi saat ini. Bapa daripada Ibu Rosa sembuh oleh bilur Yesus. Segala penguasa di udara roh kegelapan yang ingin merenggut dan ingin menjauhkan Bapak Ibu Rosa daripadamu saat ini kami patahkan ikat segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini ya Tuhan, kesembuhan sempurna daripada Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, lawatan dan jamahan-Mu sehingga keluarga besar ini boleh melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih keluarga besarnya Tuhan, cicinya, mamanya, semua saat ini dipulihkan oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan. Keluarga besar ini kembali pulih untuk kembali memuliakan nama Tuhan, mengingat akan kebesaran kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga Ibu Rosa ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk anak kami Renaldo dengan anak-anak yang ada. Kalau saat ini Tuhan beliau belum menghubungi lagi kepada Ibu Evi Tuhan. Bapak, kami berdoa lawat, jamah, ingatkan anak kami Renaldo untuk memberi kabar kepada orang tua Tuhan. Biar orang tua ini juga ada ketenangan, ada damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, penghalang-penghalang yang membuat dia lupa untuk tidak menghubungi orang tuanya, ini kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh kasih karunia, roh damai sejahtera datang dan melawat kepada anak kami Renaldo, sehingga beliau tetap ingat mengasihi orang tuanya, sayang pada orang tuanya, dan dia terus berhubungan dengan orang tua Tuhan. Untuk cucu-cucu yang saat ini yang ditinggalkan di apartemen dengan pembantu saja, Tuhan tolong biarlah anak ini juga dalam perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, berikan anak-anak cucu kami Tuhan kesehatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, agar cucu-cucu kami ini juga mengalami ada lawatan kasih Tuhan, si perlindungan Tuhan, jauhkan dari segala bahaya, celaka kuasa apapun yang ingin tidak baik, kami tolak segala kuasanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga baik Renaldo dan juga anak-anaknya ada dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan pertolongan Tuhan. Dan juga untuk Ibu Christine ucapan syukur, terima kasih yang atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam pelayanan Tuhan, sudah Tuhan sertai dengan baik. Ada tanda-tanda mukjizat kasih Tuhan, melawat orang-orang yang dilayani Tuhan, melawat memberikan Tuhan tanda-tanda yang heran, sehingga setiap orang yang merasakan layanan Ibu Christine mendapatkan yaitu Tuhan ada tanda-tanda yang luar biasa, sehingga mereka yang belum percaya kepada Tuhan, yang ragu dan jauh daripada Tuhan, pada saat pelayanan terjadi mereka menerima kuasa Tuhan dan mereka akhirnya dibawa oleh kuasa Roh Kudus untuk menerima dan mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan setiap pelayanan apapun Tuhan, sekecil apapun Tuhan, dengan tulus ikhlas untuk tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan, membawa orang-orang yang jauh daripada Engkau, melepaskan orang-orang yang terbelenggu, yang terikat, yang jauh daripada Tuhan. Pada saat pelayanan dilepaskan, maka mereka dilepaskan oleh kuasa yang jahat dan mereka boleh diberikan kekuatan kembali mengingat akan Tuhan dan kembali untuk mencari Tuhan yang benar.
Terima kasih atas ucapan syukur ini dan pelayanan Bu Christine terus berjalan dan berjalan sehingga hamba-Mu Tuhan Engkau terus berkati secara fisik, kekuatan, iman rohani dan jasmani dalam berjalan bersama-sama sehingga beliau terus boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa, baik suami, baik anak-anak, tim yang ada Tuhan berkati, sertai Tuhan sehingga pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, membawa kebesaran nama Tuhan dan berkati, tambahkan terus pelayanan ini sehingga beliau terus berjalan di dalam rancangan Tuhan. Kami bawa untuk Ibu Mila dalam acara Paskah yang akan dikerjakan yang dilaksanakan, Tuhan Engkau berkati sehingga pelayanan Paskah ini Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, baik waktu cuaca apapun yang Tuhan pada saat ini Tuhan berikan cuaca yang baik, berikan tim yang baik, semua boleh berjalan dengan baik, itu karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa juga untuk cucu kami Tuhan yang kembar yaitu Brian dan Bonita, Tuhan Bonito, Tuhan tolong Bapak mereka semua pada saat ini berulang tahun, kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Brian dan Benito dipakai Tuhan dengan luar biasa, berkat-berkat rohani, berkat-berkat perlindungan jasmani Tuhan cukupkan untuk anak kami ke depannya Tuhan, dan berikanlah Tuhan anak ini menjadi anak yang luar biasa, diberkati Tuhan, diberikan hikmat, akal budi bijaksana, bahkan pewahyuan turun atas anak ini sehingga anak ini boleh menjadi anak yang pintar, boleh menjadi anak yang cerdas dan menjadi anak yang luar biasa, menjadi berkat buat bangsa, buat keluarga, dan buat orang-orang yang membutuhkannya. Kami serahkan seluruh doa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa negara kami Indonesia, kami terus Tuhan bawa bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami terus mohon pertolongan-Mu agar bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa dalam pengasihan Tuhan, bangsa yang terus dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Satukan bangsa kami Indonesia Tuhan, yang dari berbagai pulau, dari berbagai suku bahasa yang ada Tuhan, dengan kemajemukan suku bahasa yang ada Bapa, kami percaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lawati bangsa kami sehingga bangsa kami seluruh seutuhnya Tuhan akan kembali kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, biarlah setiap lutut berteluk menyembah, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Allah lain di bumi dan di surga. Semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Dialah yang layak disembah, dipuji. Dan biar bangsa kami, Tuhan Indonesia, Tuhan menjadi seutuhnya, menjadi milik-Mu Tuhan. Seluruh yang ada jajarannya, Tuhan, yang Tuhan Engkau izinkan boleh memimpin bangsa negara ini Tuhan. Lawati mereka agar mereka mempunyai hati yang penuh dengan kasih seperti Engkau Tuhan, dan mereka bekerja bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi mereka boleh bekerja untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biar bangsa ini Tuhan merasakan akan keadilan Tuhan dari setiap pemimpin yang ada. Tuhan Yesus, tahun 2004 yang akan Tuhan melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, dan juga Tuhan semua yang ada Tuhan di legislatifnya, di DPR, MPR, Tuhan tolong Bapak, biarlah campur tangan Tuhan yang menuntun untuk setiap Tuhan pada orang-orang yang mengambil bagian di dalam untuk pemilihan ini Tuhan, dari legislatifnya Tuhan, dari DPR, MPR, dari partai-partai yang ada yang saling mempengaruhi kepada rakyat. Tuhan tolong Bapak, berikan Tuhan mereka semua yang mengambil bagian untuk pelaksanaan tugas pemilihan umum ini Tuhan. Kami berdoa di dalam
nama Tuhan Yesus, malaikat-malaikat dan surgawi Tuhan turunkan semuanya untuk menolong kami semua agar kami memiliki hati yang bijaksana. Kami dituntun oleh kuasa Roh-Mu untuk memilih yang terbaik, yang sesuai dari izin daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan, terima kasih. Pengetahuan kami, bangsa kami amat sangat terbatas, tetapi kuasa-Mu yang di luar batas kepikiran kami lah yang menolong kami, bangsa kami Indonesia. Jauhkan dari campur tangan dari luar negeri, dari bangsa-bangsa lain Tuhan. Kami tutup, kami patahkan, tolak segala kuasanya, intervensi dari negara-negara lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, ikat segala kuasa dalam nama Yesus. Biarlah bangsa kami memiliki, menerima kemerdekaan bangsa sungguh-sungguh daripada Tuhan. Kemerdekaan yang sesungguhnya ya Tuhan. Inilah kerinduan doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah terjadi untuk bangsa kami, untuk kebaikan kami, semua yang berasal daripada Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita satukan hati kita, angkat tangan saudara, arahkan pada Allah, karena Allah yang memberkati saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, dan diberkati segala aspek kehidupanmu. Berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, beserta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pang, Tuhan berkati. Baik, saudara kita